Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Irhamni dengan NIM 20.42.023257, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan maturitas Arnold Lucis Giselle. Masuk ke biografi Arnold Giselle. Arnold Giselle adalah salah satu tokoh yang paling bersemangat mempelajari studi kematangan ini. Giselle tumbuh besar di Alma, Wisconsin, sebuah kota kecil di tepian sungai Mississippi atas. Giselle kuliah kedokteran pada usia 30 tahun. Walaupun sudah memiliki gelar dan sukses sebagai psikologi, Giselle adalah tokoh yang pertama kali mengembangkan tes kecerdasan bayi dan menjadi peneliti pertama yang menggunakan film untuk observasi. Selanjutnya itu konsep kematangan diri. Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai dua faktor pengaruh utama, yaitu anak adalah produk dari lingkungan dan anak berasal dari dalam, yaitu aksi-aksi gen tubuhnya. Proses ini disebut kematangan. Perkembangan kematangan selalu terjadi dalam urutan waktu tertentu dan tidak pernah berjalan balik. Contohnya, pada perkembangan embrio, di mana jantung adalah organ pertama yang berfungsi. Sesudah itu, proses pembentukan saraf utama, yaitu otak dan saraf tulang belakang melalui sel-sel yang berbeda. Perkembangan otak dan kepala dibentuk setelah bagaimana bagian lain terbentuk seperti tangan dan kaki. Urutan perkembangan ini terus berlanjut setelah bayi tersebut lahir. Kemudian Giselle mengatakan bahwa anak-anak membutuhkan lingkungan sosial untuk menyadari potensinya, dan daya-daya pansosialan ini bekerja akan maksimal ketika senada dengan prinsip kematangan yang muncul dalam diri mereka. Pada saat yang tepat, mereka akan melakukan suatu tugas menurut desakan yang ada dalam dirinya. Kematangan biologis mengacu pada proses di mana perkembangan manusia diatur oleh faktor-faktor intrinsik, utamanya yaitu substansi kimia yang terdapat dalam nukleus setiap sel. Gen-gen ini membutuhkan urutan waktu dan bentuk pemunculan pola-pola tindakan. Giselle juga mempercayai bahwa kematangan dapat mengatur pertumbuhan seluruh kepribadian. Selanjutnya itu prinsip perkembangan. Giselle menggambarkan pandangannya mengenai proses perkembangan di dalam sebuah bab yang terkenal berjudul The Ontogenesis of Infant Behavior. Ia menyatakan ada 5 prinsip dasar perkembangan yang menurut penjelasannya memiliki dampak psikomorfologis, artinya semua itu menggambarkan proses-proses perkembangan yang terjadi baik di tingkatan psikologis maupun tingkatan struktural. Yang pertama itu prinsip arah perkembangan. Dalam pemikiran Giselle, mengandung arti bahwa perkembangan tidak berlangsung acak, melainkan dalam pola yang teratur. Fakta bahwa perkembangan bergerak maju secara sistematis dari kepala hingga ke ujung kaki merupakan contoh yang paling nyata. Dalam segi apapun, perkembangan akan lebih maju di bagian kepala daripada kaki. Kemudian yang kedua, prinsip jalinan timbal balik. Giselle mengambil prinsip jalinan timbal balik pada perilaku ini dari sebuah prinsip psikologi yang disebut sebagai reciprocal innervation atau aktivitas secara timbal balik. Prinsip psikologis Sherrington menyatakan bahwa pengencangan dan peregangan otot-otot yang berbeda-beda sama-sama saling melengkapi untuk menghasilkan gerakan tubuh yang efisien. Kemudian yang ketiga adalah prinsip asimetri fungsional. Menurut prinsip asimetri fungsional, perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris atau tidak seimbang. Agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahapan selanjutnya, contoh fisik yang diberikan oleh Giselle sebagai ilustrasi mengenai prinsip kompleks ini diantaranya adalah tanggapan dasar yang disebut refleks pengencangan otot leher. Kemudian yang keempat itu prinsip maturasi individuasi. Dalam kerangka teoretis Giselle, perkembangan digambarkan sebagai proses pembentukan
pola berurutan yang telah ditentukan seiring dengan semakin matangnya organisme tersebut. Pematangan merupakan proses yang dikendalikan oleh faktor-faktor endogen atau internal. Pada tingkatan-tingkatan yang paling dasar, faktor eksogen atau eksternal tidak bisa memengaruhinya. Kemudian yang terakhir, itu prinsip fluktuasi teratur. Menurut Giselle, dalam prinsip fluktuasi teratur, perkembangan bergerak naik turun seperti papan jungkat-jungkit antara periode stabil dan periode tidak stabil, dan antara periode pertumbuhan aktif dan periode konsolidasi. Kemudian pola-pola perkembangan manusia. Pola adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk atau tampilan tertentu. Contohnya kedipan mata sewaktu bayi baru lahir, mereka sulit untuk mengontrol mata mereka. Bola mata mereka akan selalu bergerak ke sana kemari, namun setelah beberapa hari atau beberapa jam, mereka mulai sanggup untuk mengendalikan mata mereka. Karena suatu hubungan terpola yang baru telah dibuat antar impuls-impuls di otak dan dengan otot-otot kecil, pemulaan ini akan terus meluas ketika bayi dapat mengorganisasikan pergerakan mata dengan tangan. Waktu mereka bisa menatap apa yang mereka pegang, pada usia 1 bulan, bayi biasanya bisa menatap sebuah cincin di hadapan mereka dan bisa mengikuti gerak cincin itu sampai putaran 90 derajat. Kemampuan ini berarti mengimplikasikan perorganisasian baru antara otot-otot mata dengan otot-otot leher. Pada usia 4 bulan, bayi biasanya dapat memegang mainan kelincingan dan memegangnya sekaligus. Ini adalah pertumbuhan yang signifikan. Berarti mata dan tangan melakukan kerja sebuah tim, memasuki sebuah koordinasi yang lebih efektif. Pertumbuhan kejiwaan tidak dapat diukur dalam satuan inci ataupun satuan inci atau pon. Jadi kita hanya bisa mengukurnya lewat pola-pola. Selanjutnya penerapan teori maturasional dalam perkembangan manusia. Para pendukung filsafat pada umumnya memberi nasihat kepada para orang tua yang kebanyakan merasa cemas karena ingin melihat anak-anak mereka mencapai keberhasilan sejak dini dalam kehidupannya. Agar tidak mendesak anak-anak mereka, kebanyakan anak-anak normal mencapai perkembangan perilaku tanpa ada penanganan khusus. Nasihat yang tumbuh dari teori Giselle bisa meninabobokan kita sehingga kita mungkin berpikir bahwa karena tidak diperlukan penanganan tertentu, maka penanganan jenis apapun tidak perlu dilakukan. Bagaimanapun juga, kita layak mempertimbangkan perlunya lingkungan normal sebagai penanganan itu sendiri yang akan mempengaruhi anak. Pada diri seorang anak bisa jadi berlangsung perubahan-perubahan tanpa adanya intervensi mencolok yang terkait dengan perubahan-perubahan itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa lingkungan alamiah tidak diperlukan untuk menyuburkan hasil-hasil perkembangan. Dalam kenyataannya, lingkungan yang normal merupakan faktor aktif yang merangsang dan mencakup banyak kejadian yang berbeda-beda. Nasihat yang diberikan oleh para pendukung teori Giselle kepada para orang tua yang terlalu cemas bisa jadi memang membantu menghilangkan tindakan menekan atau yang tidak perlu dan malah berbahaya yang cenderung diberikan oleh orang tua tertentu kepada anak-anaknya. Meskipun begitu, nasihat semacam itu bisa jadi relevan hanya bagi orang tua dan anak-anak tertentu dalam keadaan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah filsafat pengasuhan anak. Giselle percaya bahwa mengasuh anak mestinya dimulai dengan pengakuan terhadap adanya hukum kematangan biologis. Bayi yang lahir ke dunia telah mengalami proses evaluasi biologis yang berlangsung setidaknya 3 tahun. Mereka sudah paham atas kebutuhan-kebutuhan mereka dan apa yang mereka rasa siap atau tidak. Oleh karena itu, orang tua seharusnya tidak memaksakan anak untuk memasuki pola-pola tindakan yang tidak mereka pahami atau belum saatnya mereka lakukan, melainkan mengikuti petunjuk dari anak itu sendiri. Contohnya, Giselle berpendapat
bahwa dalam memberikan makan bayi hanya boleh diberikan makan kalau bayi tersebut sudah menunjukkan kesiapan dan ia menentang semua pemberian makan yang terlalu dini. Giselle berpendapat bahwa karena orang tua tidak melakukan tindakan untuk mengatur apa saja yang wajib dilakukan oleh bayi dan hanya mengikuti tanda-tanda perkembangan bayi, orang tua pun perlahan akan menghargai kemampuan inheren bayi dalam menumbuhkan pengaturan bagi dirinya sendiri. Filsafat pengasuhan anak Giselle nampak seperti seolah-olah memberikan kegembiraan dan keserba-bolehan bagi anak. Namun, Giselle mengatakan bahwa anak tertentu harus belajar mengendalikan impuls mereka dan menyesuaikan diri dengan tuntunan budaya tempat mereka tinggal. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang perkembangan maturitas Arnold Lucius Giselle dari saya. Bila terdapat kesalahan itu mohon dimaafkan karena sesuatu yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.